Guys, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Maverick Vinales menurutku pembalap yang sebenarnya bagus gitu loh. Cuman masalahnya ini dia kemudian gitu. Kemudiannya karena dia sebenarnya tuh udah nyaman di tim itu. Tapi kalau udah ada datang pembalap yang baru datang dan lebih muda, nah udah dia pasti kegeser tuh, atau bahkan udah ya tim pabrikan udah pasti fokusin ke ya yang utamanya ini gitu, yang pembalap baru gitu loh. Ini pernah kejadian sebelum waktu dia di Aprilia ya, ini di Yamaha. Di Yamaha kan waktu itu datang Quartararo ya. Nah udah tuh mulai di situ tuh. Ini gue sejarah singkat aja ya, kenapa Vinales tiba-tiba jadi kemudian kayak gini. 2015, momen dimana Maverick Vinales direkrut sama Suzuki yang baru balik dari MotoGP setelah berapa tahun vakum ya, setahun enggak lagi, 4 tahun vakum dari MotoGP karena masalah finansial. Akhirnya Suzuki berusaha buat nyari pembalap baru, pembalap yang ibaratnya ada potensi buat dongkrak performa motor dan pembalapnya sendiri. Dan akhirnya muncullah Maverick Vinales pada saat itu. Maverick Vinales jadi kunci utama buat mendongkrak performa ZX-RR. Dan menurutku performa dia di musim debutnya nggak ngecewain, justru bagus, masih bisa diterima dan improve-nya luar biasa di musim debut loh ya. Terus habis itu di musim 2016 performa dia makin kelihatan, malah makin konsisten dan justru makin bagus juga, bisa raih podium 3 di Prancis. Setelah itu ya konsisten di posisi 456 dan puncaknya di GP Silverstone Inggris dia bisa menang ngalahin Rossi dan Marquez pada saat itu. Gila, performanya luar biasa sih Maverick Vinales pada musim keduanya di MotoGP pada saat itu. Benar-benar kayak ya udah gitu loh, itu the best banget performa Maverick Vinales. Dan habis itu Yamaha mulai nih mikir-mikir nih, wah kayaknya Maverick pas nih, Maverick pas banget buat menggantiin Rossi nantinya ya, nanti beda cerita. Terus habis itu akhirnya karena udah kepincut sama Maverick Vinales dengan performanya yang luar biasa, direkrut lah Maverick Vinales di musim 2017. Dan performanya ini menurutku jujur ya, awal-awal menjanjikan, oke punya gokil gila, karena bisa raih 2 kemenangan awal balapan. Sisanya ya masih oke, masih bisa raih kemenangan juga di GP Prancis, bahkan di Italia bisa raih podium 2, tapi selebihnya itu unkonsisten banget, kayak ya udah gitu, unkonsisten mau gimana, susah gitu. Motornya juga angin-anginan, walaupun pengembangannya itu condong sebenarnya ke Maverick Vinales buat sisi pengembangannya, tapi ya motor yang angin-anginan dicampur sama ban Michelin yang menurut gue juga nggak ngeklop gitu loh sama M1 nya. Ya mau gimana, susah juga. Tapi klasemen akhir ya posisi 3 buat Maverick Vinales, Rossi posisi 5. Jadi hasil ini membuktikan kalau Maverick jadi patokan pengembangan nantinya ke depan-depannya. 2018 performanya ya udah mulai nurun kayak loh kok gue percayain ke Vinales malah begini gitu loh performanya. Justru Rossi masih mendingan gitu loh, meskipun nggak menang ya, tapi performanya mendingan. Dan sebenarnya dia bisa menang di GP Australia pada saat itu 2018. 2019 udah mulai ya angin-anginan kayak biasa lah. Maverick tuh udah mulai angin-anginan, bahkan kemudiannya udah mulai di situ kayak susah nih yang nih gini ngeluh mulu, udah mulai ngeluh di situ, kayak banyak kan ngeluh lah. Rossi kan masih yang ngasih masukan ini tuh begini, jadi kayak balik lagi Rossi nih, jangan-jangan nih 2020 nih udah mulai karena apa, Quartararo ternyata udah dikontrak sama Yamaha pabrikan, dan akhirnya ya udah Rossi pindah ke tim satelitnya, Fabio Quartararo pindah ke pabrikan. Ya udah buyar dari Maverick Vinales di situ, malah makin parah kan performanya, kayak malah makin merosot performanya, kayak ya udah anjlok gitu aja. Walaupun sempat menang juga, tapi ya gimana, performanya juga jeblok gitu loh. 2021 mulai dah tuh awalnya menang, tapi kesono-sononya udah mulai konsisten. Udah ada Quartararo, lu mau gimana, fokusin di Quartararo semua. Ya udah Maverick nggak nongol gitu aja. Terus habis itu bisa podium bareng sama Quartararo di GP Belanda juga percuma juga. Habis itu apa, dia buat masalah lah sama Yamaha, sampai dihukum
dihukum nggak boleh balapan, dan ujung-ujungnya apa, dipecat gitu aja anjir sama Yamaha. Kontraknya diputus 2021, percuma ya mau gimana. Dan akhirnya masuklah ke Aprilia, karena perpindahannya dari pertengahan musim ini menurut gue kayak masih belum nyetel gitu loh, karena dari mesin inline 4 ke mesin V4 itu berat banget cuy, adaptasinya semua segala macam. Dan akhirnya pas musim 2022 awalnya tuh nggak kelihatan sama sekali, kayak masih jeblok banget, performa Maverick Vinales tuh belum kelihatan sama sekali. Masuk paruh musim kedua itu udah mulai kelihatan. Belanda bisa podium, terus habis itu di Inggris bisa podium, dan di San Marino itu bisa podium. Itu performanya oke, udah mulai kelihatan lah RSGP-nya di 2022, dan udah mulai kelihatan di awal-awal lewat Alex Espargaro. Habis itu dilanjutin sama Maverick Vinales, performanya oke. 2023 jujur angin-anginan, kayak wah angin-anginan lagi, padahal RSGP-nya juga ya, RSGP juga lagi ada problem juga gitu loh, tapi masih bisa improve, masih bisa menang bahkan, dan bisa double podium di Catalunya 1-2 bahkan. Itu the best ya Aprilia, bener kayak bener-bener wah tajinya balik lagi nih. Habis itu angin-anginan lagi, ya udah akhirnya mau nggak mau di musim 2024, musim ini harus improve lebih baik lagi, dan hasilnya jujur cukup oke. Jadi kayak oke lah, masih bisa ditampilin lebih bagus lagi gitu, dan bisa menang. Maverick Vinales akhirnya bisa menang di GP Amerika, dan tampil heroik banget cuy. Dari belakang bisa ke depan loh, dari belakang padahal pole, terus habis itu merosot berapa posisi itu, 11 posisi, terus habis itu bisa epic comeback. Itu the best cuy. Maverick Vinales tuh performanya di situ tuh, kayak ini performa terbaik Maverick Vinales selama di Aprilia tuh begini nih, kayak wah bisa nih buat improve lagi nih, kayak sebenarnya bisa nih ngegendong Aprilia nih buat nanti kedepannya, karena kan Alex Espargaro udah pensiun di 2025 nanti, udah nggak balapan lagi. Plot twistnya Maverick Vinales pindah ke Tech 3. Ya udah gitu. Ini berita udah kenceng pas sebelum, kayak pas udah GP Mugello itu udah mulai kenceng tuh, udah mulai kayak tadi lo kok beritanya makin kenceng nih, apa nih kok begini nih. Taunya pas gua lihat sebelum GP Belanda, loh kok ya udahlah mau gimana lah, ya udah terjadi gitu loh. Dan ternyata isunya dia pindah dari Aprilia ke KTM itu karena ada sangkut pautnya sama Jorge Martin, karena gak diajak diskusi. Ternyata nggak diajak diskusi. Nah kemudiannya di situ lagi kambuh lagi, aduh ya susah cuy, susah kalau pembalap kayak gini, apalagi udah punya anak satu gitu loh, ya pasti mikirin keluarga lah cuy, Kalau udah keluarga kayak gitu ya nggak fokus lah mikirin keluarga. Gue juga mau balapan biar tenang gitu buat keluarga gue apa semua segala macam, jadi gue nggak kepikiran beban yang lain gitu loh. Antar gue ada saingan lah apa, nah Maverick itu nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa. Emang udah bapak anak satu susah cuy, udah gitu kemudian pula wah udah kabut lah di situ. Aprilia kayak sebenarnya pengen pertahanin, cuman ya Maverick yang nggak mau gimana, Vinales yang nggak mau, akhirnya akhirnya ngerebut lah sama Kobayashi, dan ditandemin sama Enya Bastian ini tahu sendiri ya. Ini gue sih bukannya ini ya, cuman kayak ya udahlah nanti kita lihat nih performanya tahun depan nih kayak apa nih. Itu aja sih menurut gue dari pembalap yang kemudian gitu. Karena emang ini pembalap tuh susah ditebak gitu. Itu aja bagus, cuman kemudiannya ini yang kadang-kadang bikin kita tuh jengkel aja gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.